Soal nomor 1, jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 sebanyak N kali sama dengan 125, maka nilai N-3 dikali N plus 2 adalah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bentuk ini, eksponen. Ingat, kita punya sifat jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka menjadi penjumlahan. Pangkatnya menjadi penjumlahan. M plus N. Jadi di sini kalau kita punya 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 sebanyak N kali, maka ini bisa ditulis menjadi 25 pangkat 0,25 sebanyak N kali sama dengan 125. Kemudian kita ubah bentuknya ini, 25 sama 125-nya kita ubah menjadi bentuk pangkat. 25 itu sama dengan 5 kuadrat dipangkatin 0,25 dipangkatin N sama dengan 5 pangkat 3. Jadi di sini kita punya bentuk persamaan 5 pangkat 0,5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 3. Sifatnya logaritma lagi, kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi di sini juga sama, 5 pangkat 0,5 dipangkatkan N menjadi 5 pangkat 0,5 N sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga nilai 0,5 pangkat N sama dengan 3. Sehingga 0,5 N sama dengan 3, diperoleh nilai N-nya sama dengan 6. Sehingga untuk nilai N-3 dikali N plus 2 sama dengan 6 dikurangi 3 dikali 6 ditambah 2. Diperoleh 3 kali 8. Hasilnya 24. Jadi jawaban yang tepat yaitu opsi E, 24. Soal nomor 2. Jika P sama dengan A log 2 kali A kuadrat B log 4, maka 1/P sama dengan, jadi di sini kita masukkan dulu 1/P sama dengan 1 per nih. Jadi tadi kita punya P-nya ini, tinggal dimasukkan ke sini. Jadi A log 2 dikali A kuadrat B log 4. Kita punya sifatnya logaritma. Jika ada A log B, maka bisa ditulis menjadi 1 per B log A. Jadi di sini dibalik. Sehingga ini 1 per A log 2 kali A kuadrat B log 4 bisa ditulis menjadi 2 log A dikali 4 log A kuadrat B sama dengan 2 log A, 4-nya kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, 2 kuadrat log A kuadrat B. Sifat logaritma yang lain, jika kita punya A pangkat M log
B pangkat N, maka menjadi N per M kali A log B. Sehingga untuk bentuk yang ini, 2 kuadrat log A kuadrat B-nya, nanti kita ubah menjadi setengah kali 2 log A kuadrat B. Dan 2 log A-nya tetap. Lalu, sifatnya logaritma lagi. Jika ini ada perkalian, maka perkaliannya ini kita ubah menjadi penjumlahan. Sehingga menjadi 2 log A dikali setengah dikali 2 log A kuadrat ditambah 2 log B. Sama dengan setengahnya ini tetap ya, menjadi 2 log A dikali setengah, ini sifatnya 2 log A kuadrat pangkatnya pindah ke depan, menjadi 2 kali 2 log A ditambah 2 log B. Sehingga menjadi 2 log A, ini kita kalikan ke sini, menjadi 2 log A ditambah setengah kali 2 log B. Kemudian kita kalikan lagi yang ini. Kemudian kita kalikan lagi ini dengan itu. Sehingga diperoleh 2 log A dikali 2 log A ditambah 2 log A dikali 2 log B. Ini masih ada setengah, setengahnya tak taruh di sini. Sehingga menjadi 2 log A kuadrat ditambah setengah kali 2 log A kali 2 log B. Jadi jawaban yang sesuai adalah opsi C. Soal nomor 3. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik min 2, min 9 dan grafiknya melalui titik 0, min 5 adalah, jadi di sini yang diketahui adalah titik baliknya. Jadi di sini titik baliknya diketahui minus 2, minus 9. Atau titik balik ini bisa ditulis min 2 itu sebagai X puncaknya dan min 9 itu sebagai Y puncaknya. Persamaan kuadrat yang diketahui titik puncaknya, maka bentuk umumnya adalah Y sama dengan A X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Lalu kita substitusikan X puncak Y puncaknya ke persamaan ini. Sehingga menjadi Y sama dengan A X min 2 kuadrat ditambah min 9 sama dengan A X plus 2 kuadrat min 9. Padahal grafik fungsinya tadi melalui titik 0, min 5. Jadi 0, min 5 ini kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga menjadi Y-nya kita ganti min 5, A-nya tetap, X-nya kita ganti 0, ditambah 2 kuadrat min 9. Pindah ruas, jadi min 5 ditambah 9 sama dengan A kali 2 kuadrat, 4. Min 5 ditambah 9 itu 4,
sama dengan 4A, sehingga nilai A-nya sama dengan 1. Lalu, setelah kita peroleh nilai A sama dengan 1 ini, kita kembalikan lagi ke persamaan tadi. Sehingga menjadi Y sama dengan A-nya kita ganti 1, X plus 2 kuadrat min 9. Lalu kita uraikan nih, X plus 2 kuadrat kita uraikan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 min 9 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Jadi opsi yang benar adalah B. Soal nomor 4. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5/3 dan minus 4 adalah, jadi kita disuruh menentukan PK baru di mana akar-akarnya diketahui 5/3 dan minus 4. 5/3 dan minus 4. Rumus PK baru yaitu X kuadrat min jumlah akar-akar yang baru X ditambah perkalian akar-akar yang baru sama dengan 0. Jadi di sini akar-akar yang lamanya 5/3 dan min 4. Sehingga persamaan kuadrat yang terbentuk yaitu X kuadrat min jumlah akar, berarti di sini 5/3 ditambah min 4 X ditambah 5/3 dikali min 4 sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat min 5/3 min 4X ditambah min 20/3 sama dengan 0. Menjadi X kuadrat min, samakan dulu penyebutnya 3, sehingga menjadi 5 min 12X min 20/3 sama dengan 0. X kuadrat min, ini kita kurangkan, min 7/3X min 20/3 sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat plus 7/3X min 20/3 sama dengan 0. Hasilnya kita kalikan 3 biar tidak pecahan. Sehingga menjadi 3X kuadrat plus 7X min 20 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 5. Misalkan M dan N adalah akar-akar dari persamaan 2X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0, maka nilai 2/N kuadrat ditambah 2/M kuadrat sama dengan, jadi di sini kita punya persamaan kuadratnya itu 2X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Jadi kita punya bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 yang akar-akarnya itu M dan N. Maka dengan menggunakan sifat akar, kita bisa menentukan penjumlahan akarnya, yaitu M plus N sama dengan min B per A, dan M kali N sama dengan C per A. Sehingga dari bentuk persamaan ini, kita punya nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 3. Sehingga kita bisa menentukan M plus N itu sama dengan min B per A, sehingga diperoleh 2, dan M kali N-nya sama dengan C per A. Sehingga kita masukkan ke bentuk ini, 2/M
kuadrat ditambah 2 per M kuadrat. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi M kali N kuadrat. Ini menjadi 2M kuadrat ditambah 2N kuadrat. Jadi bentuk ini 2M kuadrat plus 2N kuadrat kita ubah dulu bentuknya menjadi 2 kali M kuadrat plus N kuadrat per M kali N kuadrat. Kita ubah lagi bentuk M kuadrat plus N kuadratnya ini menjadi 2 kali M plus N kuadrat min 2M kali N per M kali N kuadrat. Padahal tadi kita punya ini nilainya M plus N itu 2 dan M kali N-nya 3 per 2. Lalu kita substitusikan ke sini. Menjadi 2 kali 2 kuadrat min 2 kali 3 per 2 per 3 per 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 2 kali 2 kuadrat 4 min, ini coret sama ini, 3 per 9 per 4. Sehingga diperoleh 2 per 9 per 4 atau 8 per 9. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 6. Wati membeli 4 donat dan 2 coklat seharga Rp6.000. Tari membeli 3 donat dan 4 coklat seharga Rp10.000. Andi membeli sebuah donat dan sebuah coklat dengan membayar Rp5.000. Maka uang kembali yang diterima Andi adalah, jadi di sini Wati membeli 4 donat dan 2 coklat seharga Rp6.000. Kita misalkan donatnya itu X dan coklatnya itu Y, maka persamaannya menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 6.000. Sama di sini Tari membeli 3 donat dan 4 coklat dengan harga Rp10.000. Jadi kita misalkan sama tadi donatnya itu X dan coklatnya Y, sehingga diperoleh persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan Rp10.000. Lalu kita selesaikan dengan cara eliminasi. Jadi ini kalikan 2 dan persamaan yang kedua kita kalikan 1, sehingga menjadi 8X ditambah 4Y sama dengan 12.000. 3X ditambah 4Y sama dengan 10.000. Lalu kita kurangkan 8X dikurangi 3X, 5X sama dengan 2.000, sehingga nilai X-nya sama dengan Rp400. Lalu setelah kita tahu nilai X-nya sama dengan 400, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misal kita ambil 4X ditambah 2Y sama dengan 6.000. Lalu kita substitusikan untuk X-nya sama dengan 400, sehingga menjadi 4 kali 400 ditambah 2Y sama dengan 6.000. Sehingga diperoleh 1.600 ditambah 2Y sama dengan 6.000, sehingga menjadi 2Y sama dengan 6.000 dikurangi 1.600, yaitu 4.400. Diperoleh Y sama dengan 2.200. Jadi ini harga coklatnya 2.200 dan harga donatnya 400. Padahal Andi membeli sebuah donat dan sebuah coklat. Model matematikanya berarti X ditambah Y.
Kita punya nilai X-nya 400 dan nilai Y-nya 2200, sehingga diperoleh 2600. Tapi di sini Andi membayarnya dengan uang 5 ribuan, sehingga kembaliannya menjadi 5.000 dikurangi 2.600, sehingga diperoleh kembaliannya yaitu 2.400. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 7, dua garis linier AX min BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R merupakan dua garis yang berpotongan. Jadi di sini kita garis bawahi dua garis yang berpotongan. Jadi kalau di sini dikatakan dua garis itu berpotongan, artinya dia punya satu solusi. Jadi syaratnya dia punya satu solusi itu jika determinannya tidak sama dengan 0. Jadi kita ubah dulu persamaan ini menjadi bentuk matriks. Menjadi A min B P Q dikali XY sama dengan CR. Sehingga ini tadi kita punya ya, syaratnya ini tidak sama dengan 0. Jadi kita cari determinan dari ini tidak sama dengan 0. Jadi determinannya sama dengan AQ min P kali min B. Sehingga di sini menjadi AQ plus PB. Tidak sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 8. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1 dan gx sama dengan x plus 3, maka fungsi komposisi f bundaran gx sama dengan, jadi di sini kita punya fungsi fx-nya ini, kemudian kita fungsi gx-nya itu. Sehingga kita punya f bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Sama dengan f, gx-nya kita masukkan ke sini menjadi x plus 3, lalu dikomposisikan dengan fungsi fx-nya. Setiap x di sini nanti kita ganti x plus 3. Sehingga menjadi 3 kali x plus 3 kuadrat min 2 kali x plus 3 plus 1. Kita uraikan 3 kali x kuadrat plus 6x plus 9 min 2x min 6 ditambah 1 menjadi 3x kuadrat plus 8x plus 27 min 2x min 6 ditambah 1 menjadi 3x kuadrat 18x min 2x itu 16x, 27 dikurangi 6 21, 21 ditambah 1 22. Jadi sini plus 22. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 9. Sebuah perusahaan sosis membuat dua jenis sosis, yaitu sosis A dan sosis B. Sosis A memerlukan 4 gram daging dan 10 gram tepung sagu. Sosis B memerlukan 2 gram daging dan 6 gram tepung. Tersedia 10 kg daging dan 20 kg tepung sagu. Jika dibuat X buah sosis A dan Y buah sosis B, maka model matematika permasalahan tersebut adalah, yang perlu digarisbawahi di sini pemisalannya udah diketahui, yaitu sosis A-nya itu X dan sosis B-nya itu Y.
Jadi di sini kalau kita bikin tabelnya, berarti di sini ada sosis A, ada sosis B, kemudian di sini ada daging, kemudian ada sagu, tepung sagu. Sehingga untuk membuat sosis A tadi di sini diperlukan 4 gram daging dan 10 gram tepung sagu. Jadi kita tulis di sini dagingnya membutuhkan 4, kemudian sagunya 10. Untuk membuat sosis B memerlukan 2 gram daging dan 6 gram tepung sagu. Jadi di sini ditulis untuk dagingnya itu 2 gram, kemudian tepung sagunya itu 6 gram. Padahal persediaannya 10 kg daging dan 20 kg tepung. Jadi di sini perlu diperhatikan yaitu satuannya belum sama. Masih dalam gram, tapi di sini persediaannya dalam kilogram. Jadi 10 kilogramnya ini kita ubah dulu menjadi gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi untuk 10 kilogram, jadi di sini persediaannya untuk daging 10 kilogram itu sama aja dengan 10.000 gram. Lalu di sini tepungnya 20 kg sama dengan 20.000 gram. Sehingga persamaan yang terbentuk adalah ini tadi ya, sosisnya A itu X dan sosis B-nya itu Y. Padahal persediaannya cuma segini. Sehingga model matematika yang tepat menjadi 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10.000. Ini bisa disederhanakan menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan dibagi 2 ya. Berarti 10.000 dibagi 2 dapat 5.000. Kemudian yang kedua yaitu 10X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 20.000 jika dibagi 2 memperoleh 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 10.000. Untuk X-nya, sosisnya harus lebih dari 0 dan sosis B-nya juga sama lebih dari 0. Jadi kita lihat jawaban yang tepat di sini. X plus Y 2X plus Y 5.000, 5X plus 3Y 10.000. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 10. Dalam suatu hari, seorang penjual buku memperoleh komisi Rp25.000. Kemudian ditambah 2% dari setiap buku yang terjual. Hubungan antara besar komisi dengan banyak buku yang terjual ditunjukkan oleh grafik. Jadi di sini jika penjual itu tidak dapat menjual bukunya, dia masih tetap dapat komisi sebesar Rp25.000. Jadi di sini komisinya tetap Rp25.000, tapi jika dia bisa menjual bukunya, maka dia diperoleh tambahan sebanyak 2%. Jadi di sini 2% itu kan sama aja dengan 2% sama dengan 2/100 atau 0,02. Sehingga di sini fungsinya menjadi fx sama dengan Rp25.000 ditambah 0,02 X. X-nya adalah buku yang terjual. Sehingga jika dibuat grafik 25-nya tetap di sini mulai dari 25.000
kemudian penjualannya tambah. Sehingga grafik yang tepat yaitu opsi C. Soal nomor 11. Diketahui matrik P 5273 dan matrik Q sama dengan 3-161. Yang ditanyakan adalah nilai determinan dari matrik PQ. Jadi kita punya sifat determinan P kali Q itu sama dengan determinan P dikali determinan Q. Jadi tinggal kita cari determinan dari matrik P di sini itu AD min BC. Berarti determinan P-nya 5 kali 3 dikurangin 2 kali 7 dikali determinan matrik Q 3 kali 1 dikurangin min 1 kali 6. Sehingga diperoleh 15 min 14 dikali 3 plus 6. 15 dikurangi 14, 1. 3 ditambah 6, 9. Sehingga jawabannya yaitu 9 atau opsi E. Soal nomor 12. Jika M adalah matriks sehingga M kali A, B, C, D sama dengan A, B, min A plus C, min B plus D, maka determinan matrik M adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah determinan matrik M. Sama sifatnya untuk mencari determinan matrik M di sini. Jika ini tak misalkan ini adalah matrik P-nya dan ini sama matrik Q-nya, berarti di sini M dikali P sama dengan Q. Untuk mencari determinannya tinggal kita datkan masing-masing ruas. Sehingga matrik M kali P jika dideterminankan sifatnya menjadi determinan matrik M kali determinan matrik P sama determinan Q. Sehingga determinan M kali determinan P itu AD min BC sama dengan determinan Q. Ini A kali min B plus D dikurangin B kali min A plus C. Sehingga ini min AB ditambah AD ditambah AB min BC. Sehingga di sini kita punya min AB habis, sehingga kita punya AD min BC. Sebelah sini tetap matrik M kali AD min BC sama dengan AD min BC, sehingga bisa kita coret diperoleh matrik M sama dengan 1. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 13. Seorang petani sayuran mencatat hasil panennya selama 10 hari berturut-turut. Hasil panen dari hari pertama yaitu 24 kg dan tiap hari berikutnya bertambah 3 kg dari hasil panen hari sebelumnya. Jumlah hasil panen selama 10 hari tersebut adalah, jadi di sini ya, awal-awalnya punya hari pertama itu panennya 24 kg. Kemudian pada hari berikutnya bertambah 3 kg dari hasil panen hari sebelumnya. Sehingga kasus ini itu membentuk suatu barisan aritmatika di mana diketahui suku pertamanya U1 atau A-nya sama dengan 24 kg dan bedanya itu 3 kg. Yang ditanyakan adalah jumlah hasil panen selama 10 hari. Berarti di sini yang ditanyakan adalah S10. Sehingga
Sn, deret aritmatika itu sama dengan N per 2, 2A plus N-1 beda. Kita substitusikan untuk nilai A dan B-nya ke persamaan ini. Sehingga kita punya jumlah hasil panen selama 10 hari atau S10 sama dengan 10 per 2 kali 2A, hanya 24, ditambah N-1, 10 dikurangi 1, bedanya 3. 10 dibagi 2 dapat 5, 2 kali 24 itu 48, ditambah 9 kali 3 sama dengan 5 kali 48 ditambah 27 sama dengan 5 kali 15 minus 1, 8, 75. Sehingga 5 kali 75 sama dengan 375. Jadi jawaban yang tepat yaitu opsi C. Soal nomor 14. Limit X mendekati 5, akar X plus 2 akar X plus 1 per akar X min 2 akar X plus 1 sama dengan, jadi di sini nilai limitnya mendekati 5. Kita substitusikan nilai X sama dengan 5 ini ke persamaan ini. Sehingga menjadi limit X mendekati 5 akar 5 ditambah 2 akar 5 plus 1 per akar 5 min 2 akar 5 plus 1 sama dengan akar 5 ditambah 2 akar 6 per akar 5 min 2 akar 6. Ingat bentuk ini. Jadi kalau kita punya akar A plus B plus minus 2 akar A kali B sama dengan akar A plus minus akar B. Jadi kita cari dua bilangan A dan B jika dikalikan sama dengan 5 dan jika ditambahkan sama dengan 5 dan jika dikalikan sama dengan 6. Jadi bilangan itu adalah akar 3 ditambah 2 plus 2 akar 3 kali 2 per akar 3 tambah 2 min 2 akar 6 sama dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 min akar 2. Kita rasionalkan, berarti di sini kalikan akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Sehingga diperoleh akar 3 plus akar 2 kuadrat per 3 min 2. Sehingga menjadi 3 ditambah 2 akar 6 ditambah 2 per 1 sama dengan 5 ditambah 2 akar 6 per 1. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 15. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 di titik min 1,6 adalah, jadi di sini kita akan mencari persamaan garis singgung yang melalui titik min 1,6 dengan gradiennya itu berada pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Untuk mencari gradien pada kurva diperoleh dengan cara
menurunkan fungsinya. Jadi kita turunkan dulu ini. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3, kita turunkan menjadi 2X min 2. Lalu titiknya tadi dilalui oleh titik X sama dengan min 1. Jadi kita masukkan untuk X min 1 ini ke Y aksennya. Sehingga diperoleh 2 kali min 1 min 2. Didapatkan nilai M-nya yaitu minus 4. Lalu kita masukkan ke persamaan garis singgung yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita ganti nilai X1, Y1-nya ini dan gradiennya minus 4. Sehingga diperoleh Y min 6 sama dengan M X min 1. Y min 6 sama dengan min 4 X plus 1. Y min 6 sama dengan min 4X min 4. Pindah ruaskan menjadi 4X plus Y sama dengan min 4 ditambah 6. Diperoleh 4X plus Y sama dengan 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 16. Diketahui integral dari 1 sampai P 2X min 3 dx sama dengan 6. Untuk P-nya lebih dari 0, maka nilai P plus 2 sama dengan, jadi kita integralkan dulu ini 2X min 3-nya menjadi 2 per 2X kuadrat min 3X. Batasannya dari 1 sampai P, diketahui nilainya 6. Sehingga menjadi X kuadrat min 3X untuk nilainya dari 1 sampai P sama dengan 6. Lalu kita substitusikan untuk nilai P-nya ke sini. Diperoleh P kuadrat min 3P. Dikurangin sama, substitusikan untuk X-nya sama dengan 1. Menjadi 1 kuadrat min 3 kali 1 sama dengan 6. Sehingga diperoleh P kuadrat min 3P. 1 dikurangi 3 minus 2. Min kali min berarti sini plus 2 sama dengan 6. P kuadrat min 3P pindahkan ruas. Min 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. P min 4 P plus 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai P-nya sama dengan 4 atau P-nya sama dengan min 1. Padahal tadi syaratnya untuk P lebih dari 0, maka yang memenuhi kita ambil untuk P-nya sama dengan 4. Sehingga nilai P plus 2 sama dengan 4 plus 2. Yaitu 6. Jadi opsi yang tepat yaitu C. Soal nomor 17. Nilai fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin x per 2 ditambah akar 3 untuk x sama dengan 240 derajat adalah. Nah, kita substitusikan untuk nilai x-nya sama dengan 240 ke fungsinya. Jadi di sini f 240 derajat sama dengan 2 kali sin 240 derajat dibagi 2 ditambah akar 3, sehingga menjadi 2 sin 120 ditambah akar 3. Nilainya sin 120 itu sama dengan sin 180 dikurangin 60 ditambah akar 3. Sin 180 min 60 berubah menjadi sin 60 karena ini di kuadran 2 nilainya positif.
sehingga menjadi 2 sin 60 ditambah akar 3, yaitu 2 kali sin 60 itu setengah akar 3 ditambah akar 3. Diperoleh akar 3 ditambah akar 3, yaitu 2 akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 18. Kemasan minuman berbentuk balok berukuran 4 kali 3 kali 12. Pada salah satu sudut kiri atas kemasan terdapat lubang untuk memasukkan sedotan. Berapa kira-kira panjang sedotan terpanjang yang dapat dimasukkan ke dalam kemasan minuman tersebut? Jadi di sini kita punya balok. Dengan ukuran panjangnya 4, lebarnya 3, dan tingginya 12. Nah, yang ditanyakan adalah kira-kira panjang sedotan terpanjang. Jadi ruas garis terpanjang pada balok itu adalah diagonal ruangnya di sini. Lah, untuk mencari diagonal ruang ini, maka kita harus mencari panjangnya dari sini ke sini, diagonal sisi, dan tingginya dengan menggunakan Pitagoras. Jika di sini misalkan X, maka nilai X itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 16 ditambah 9, akar 25 itu 5. Kemudian diagonal ruangnya misalkan Y, maka panjangnya Y itu sama dengan akar X kuadrat ditambah 12 kuadrat, yaitu X kuadrat 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Diperoleh 25 ditambah 144, yaitu akar 169 sama dengan 13. Jadi panjang sedotan terpanjang ini adalah panjang diagonal ruangnya, atau di sini kita misalkan Y. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 19. Diagram lingkaran di samping adalah hasil penghitungan suara dalam pemilu kada di TPS 10. Jika pemilih yang hadir sejumlah 540 orang, pemenangnya memperoleh suara terbanyak adalah, jadi di sini diagram lingkaran di mana diketahui dalam bentuk prosentase. Sehingga satu lingkaran penuh itu totalnya 100%. Sehingga untuk PS4 kita cari dulu, yaitu 100% dikurangin 30 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 10% sama dengan 100% dikurangin 50, 60, 65%. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 35%. Padahal keseluruhan yang hadir itu 540 orang, sehingga untuk 35%-nya sebanyak 35% per 100% kali 540. Diperoleh 189 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 20. Misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, kemudian ada 4 jalan dari kota A ke kota C, 2 jalan dari kota B ke kota C, dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan menuju kota D.
Jika seorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B atau C atau kota B dan C, maka banyaknya cara yang dapat ia tempuh adalah, jadi kita punya jalan dari kota A ke kota B itu sebanyak 2. Jadi di sini ada 2 jalan. Kemudian dari kota A ke kota C, dari kota A ke kota C itu sebanyak 4 jalan. Lalu dari kota B menuju ke kota C itu ada 2 jalan. Kemudian dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan menuju kota D. Jadi di sini ada kota D, dari B ke D itu ada 3 jalan. Dari C ke D juga sama, ada 3 jalan. Jika dari kota A menuju ke kota D melewati kota B atau kota C, berarti di sini bisa melalui dari A ke D, bisa melalui B, atau berarti dari A ke D melalui C, atau dari kota A ke D melalui kota B dan C. Berarti di sini ada 2 kemungkinan, dari A ke B ke C lalu ke D, atau kebalikannya dari A ke C ke B lalu ke D. Jadi di sini kemungkinan pertama dari A ke D melalui kota B. Itu ada banyaknya cara. Dari A ke B itu ada 2 cara. Dari B ke D itu ada 3 cara, sehingga diperoleh 6 cara. Dari kota A ke kota C, berarti di sini ada 4 cara. Dari C ke D ada 3 cara, sehingga diperoleh 12 cara. Lalu dari A ke B itu ada 2 cara. Dari B ke C itu ada 3 cara. Dari C ke D itu ada, dari B ke C itu ada 2 cara. Kemudian dari C ke D itu ada 3 cara, sehingga diperoleh 4 kali 3, 12 cara. Kemudian dari A ke C itu ada 4 cara. Kemudian dari C ke B itu ada 2 cara. Dari B ke D itu ada 3 cara, sehingga diperoleh 6 kali 4, 24, sehingga total keseluruhannya 6 ditambah 12, 18, 18 ditambah 12, 18, 20, 30, 30 ditambah 24, sehingga diperoleh total keseluruhan ada 54 cara. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi